Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kotrunada Halis dengan NIM 2021-31030 bersama rekan saya Ananda Tita Firdausa dengan NIM 2021-31008. Di sini kami akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Digital mengenai peta Karnav dan juga maxterm dan minterm. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peta Karnav. Peta Karnav atau bisa juga disebut dengan K-Maps diperkenalkan oleh Maurice Karnav pada tahun 1953 yang mana merupakan sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit dan waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit pula. Daya total yang dikonsumsi untai juga akan lebih kecil dan lebih hemat daya. Peta Karnav digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan. Penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan 2, 4, 8, dan 16 menjadi suku minterm yang sederhana. Meskipun aljabar boolean merupakan suatu sarana untuk menyederhanakan pernyataan logika, belum dapat dipastikan bahwa pernyataan yang disederhanakan dengan aljabar boolean itu merupakan pernyataan yang paling sederhana. Prosedur meminimumkan agar sulit dirumuskan karena tidak adanya aturan yang jelas untuk menentukan langkah manipulasinya. Dengan metode peta Karnav memberikan suatu prosedur yang mudah. Terdapat 5 langkah-langkah pemetaan K-map secara umum. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, penggambaran atau menggambarkan rangkaian digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Yang keempat, merumuskan tabel kebenarannya. Dan yang kelima, memasukkan rumus tabel kebenaran ke K-maps atau kotak-kotak. Peta Karnav diilustrasikan seperti matriks 3 dimensi. Peta Karnav diilustrasikan seperti matriks 2 dimensi atau terdiri atas baris dan juga kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel K-maps-nya. Sehingga ada sebuah K-maps 2 peubah, K-maps 3 peubah, dan 4 peubah, dan seterusnya. K-map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan K-map karena komputasinya sangat tinggi sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Nah, kali ini kita akan membahas K-map hingga 4 variabel saja. Oke. Yang pertama, penyederhanaan 2 variabel. Tabel dari K-map 2 variabel adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh soal. H sama dengan AB plus A aksen, B plus AB aksen. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah ini. Bar atau tanda petik atau bisa juga disebut dengan aksen biasanya ditulis ke dalam angka 0, sedangkan angka 1 adalah tanpa bar aksen dan dapat dipermudah lagi menjadi seperti gambar di bawah ini. Yang dapat disederhanakan dalam K-map hanya 2 atau kelipatan 2 dari kotak yang berdempetan, dan sedangkan jika seperti kotak di atas, maka penyederhanaannya seperti gambar berikut. Karena kolom berangka 1 dan baris berangka 1 memenuhi setiap garisnya, maka dapat disimpulkan kalau H sama dengan AB plus A aksen B plus AB aksen, K-maps-nya adalah AB atau BA. Lalu, penyederhanaan 3 variabel. Dapat kita lihat
tabel K-maps 3 variabel ini seperti gambar berikut. Nah, di sini juga sudah ada contoh soal yang mana soalnya H sama dengan ABC plus A aksen BC plus A aksen B aksen C plus A B aksen C. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah ini dan dapat dipermudah lagi menjadi di bawah ini. Jadi A aksen, B aksen, C aksen dan lain sebagian ini diganti menjadi angka. Sekarang kita lihat, karena yang memenuhi setiap kotaknya adalah baris 01 dan 11, sedangkan simbol 01 artinya adalah B aksen C dan 11 artinya adalah BC, dan simbol yang tidak ada aksennya hanya C. Maka H sama dengan ABC plus A aksen BC plus A aksen B aksen C plus AB aksen C adalah C. Penyederhanaan 4 variabel. Tabel dari K-map 4 variabel ini dapat kita lihat seperti gambar berikut. Nah, di sini juga terdapat contoh soal yang mana soalnya H sama dengan A, B, C, D ditambah A, B, C, D aksen ditambah A, B aksen, C, D ditambah A, B, C aksen, D aksen. Maka cara pengerjaannya seperti di bawah berikut. Nah, dapat juga dipermudah lagi dengan menggantinya menggunakan angka. Karena yang ada angka satunya ada di kolom dan baris 1100, 1111, 1110, dan 1011, yaitu AB, ABCD, ABC, dan ACD, maka jika kita eliminasi dengan cara pengambil huruf yang sama, maka akan menjadi AB ditambah ABC ditambah ACD. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi peta Karnav. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Tita. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Kotornada Halis. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Ananda Tita Firdausa dengan NIM 2021-31008 akan memaparkan materi tentang midterm and max term. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP, lalu yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contoh yang pertama yaitu fungsi f memiliki x, y, dan z sama dengan x aksen, y aksen, z plus x, y aksen, z aksen plus x, y, z ASOP. Nah, yang dimana setiap suku atau term disebut minterm. Lalu yang kedua ada fungsi g memiliki gx sama dengan g plus y plus z dikali dengan dikali dengan x plus y aksen plus z dikali dengan x plus y aksen plus z aksen. Lalu setiap suku atau term disebut dengan max term. Setiap minterm dan max term mengandung literal lengkap. Nah, di sini ada tabel mengenai max term dan minterm yang dimana di dalamnya terdapat suku dan lambangnya masing-masing. Lalu ada contoh penyelesaian SOP dan POS. Yang pertama yaitu SOP, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi f mempunyai x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z plus x, y aksen, z aksen plus x, y, z. Atau ketika kita menggunakannya dengan lambang minterm, fungsi f sama dengan M1 plus M4 plus M7. Nah, nantinya dia sama dengan 1, 4, dan 7. Lalu yang kedua ada POS.
Di sini POS merupakan kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah fungsi f memiliki x, y, z sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen lalu dikali dengan x aksen plus y plus z aksen, x aksen, y aksen plus z. Atau dalam bentuk lain, f aksen ini sama dengan M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan 0, 2, 3, 5, dan 6. Contoh di 7.11 menyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x plus y aksen z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Lalu di sini ada penyelesaiannya lagi. Dalam bentuk SOP diselesaikan dalam sebagai berikut, yaitu x sama dengan x dikali y plus y aksen, lalu xy plus xy aksen. Karena di sini xy ini didapatkan dari x dikali y dan xy aksen didapatkan dari x dikali y aksen di atasnya. Lalu xy dikali dengan di dalam kurung z plus z aksen dan ditambah dengan xy aksen dalam kurung z plus z aksen. Lalu dikalikan lagi jadinya xyz plus xyz aksen plus xy aksen z plus xy aksen z aksen. Lalu di bawahnya yaitu y aksen z sama dengan y aksen z dalam kurung x plus x aksen. Ini dikeluarkan x-nya, lalu di bawahnya dikali lagi x y aksen z plus x aksen y aksen z. Jadi f x y z sama dengan x plus y aksen z. Lalu f atau f x y z sama dengan M1, M4, M5, M6 plus M7 sama dengan 1, 4, 5, 6, 7. Lalu dengan POS, di sini f x y z sama dengan x plus y aksen z sama dengan x dalam kurung x plus y aksen tutup kurung buka kurung lagi x plus z. Lalu x plus y aksen sama dengan x plus y aksen plus z aksen sama dengan x plus y aksen plus z aksen tutup kurung buka kurung x plus y aksen plus z aksen. Lalu x plus z sama dengan x plus z plus y aksen sama dengan x y z dikali x y aksen plus z. Jadi hasilnya f x y z sama dengan x plus y aksen plus z buka kurung x plus y aksen plus z aksen buka kurung lagi x plus y plus z tutup kurung buka kurung lagi x plus y aksen plus z lalu sama dengan x plus y plus z ini diurutkan dari yang paling awal lalu x plus y aksen plus z yang terakhir x plus y aksen plus z. Lalu untuk dari POS-nya sendiri hasilnya untuk f(x,y,z) sama dengan MO, MO2, MO3 sama dengan O2 dan 3. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.